Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang cara menyusun majalah dinding. Jadi bagaimana nanti kamu bisa membuat majalah dinding dengan lebih baik tentunya. Nah, di sini kita akan membahas untuk pertemuan ini tentang menyusun majalah dinding. Kita mulai dari pengertian majalah dinding. Nah, mading itu salah satu jenis media komunikasi massa berbentuk tulis yang sangat sederhana. Disebut mading karena di dalamnya terdapat informasi yang prinsip dasarnya seperti majalah dan biasanya penyajian dipangpangkan di dinding. Maka jadilah dia sebuah mading. Nah, itu pengertian awal kita. Nah, dalam mading tentu ada layout. Nah, layout ini berguna tidak hanya untuk mading, tapi juga untuk media-media cetak, digital, majalah, dan lainnya. Dan layout ini terdiri dari titel, ada teksnya, ada subtitle, ada foto, ada ilustrasi, dan materi pendukung yang disajikan kepada pembaca. Nah, jadi ada layout di dalamnya. Baru ada fungsi layout memberikan kenyamanan kepada audiens atau pembaca. Jadi, dia memberikan kenyamanan ketika si audiens itu membacanya. Memberikan ciri khas atau karakter untuk sebuah media. Jadi ada ciri khas karakter yang ditampilkan oleh media tersebut dari layoutnya. Jadi kita dengan layout tersebut kita bisa mengetahui, oh ini medianya apa? Oh ini Tempo, oh ini Republika, Waspada, Analisa, oh ini Detikcom nih dari layoutnya. Nah, itu memberi ciri khas, meningkatkan daya jual media tersebut. Nah, ini contohnya media mading tadi untuk menikmati layout audiens, menikmati konten medianya tadi. Nah, ini yang misalnya memberikan karakter, jadi dengan melihat itu saja kita bisa tahu, oh ini karakter medianya apa, untuk meningkatkan karakter dari sebuah media layout. Nah, layout juga meningkatkan daya jual media tersebut terhadap kompetitornya. Nah, ini misalnya terpampang berbagai macam media. Nah, kamu bisa lihat misalnya, oh ini media-media apa yang menarik dari segi layoutnya. Jadi bisa memberikan daya jual. Baru misalnya kita masuk gaya layout majalah dinding. Ada dua, ada konvensional, ada dinamis dan eksperimental. Nah, jadi ada dua jenis layout untuk majalah dinding. Nah, kita bisa lihat di sini dari yang sebelah kanan kita, ini gaya yang konvensional, yang biasa mungkin kamu rasakan ketika sekolah, membuat majalah dinding ketika masa-masa sekolah. Nah, yang sebelah kiri, ini yang dia dinamis, artinya dinamis dan tidak konvensional. Nah, ini yang gaya layout majalah dinding yang saat ini, jadi yang sedang tren atau yang lebih menarik pembacanya. Nah, nanti kamu bisa membuat untuk layoutnya. Baru kita misalnya melihat layout workshop sebelum memulai, sebelum menghasilkan sebuah mading tadi, ada yang namanya pre-production, ada proses production, ada post-production. Nah, kita pre-production. Nah, pre-production di sini dia membagi konten media ke dalam jumlah halaman sesuai dengan porsinya. Nah, biasanya dia terdiri isi tulisan, gambar, materi pendukung, materi lepas, dan hiasan-hiasan. Menentukan unsur layout yang akan ditampilkan sesuai dengan tema, menyiapkan perangkat pendukung. Jadi perangkat pendukung dalam pembuatan mading ada karton, lem, kertas, dan lain-lain. Nah, ini contohnya untuk konsep awal pembuatan mading. Jadi kamu buat dulu konsepnya, layoutnya secara sederhana seperti ini. Di mana posisi objek, di mana isi tulisan, di mana gambar, bentuk, dan lain-lainnya. Ini konsep awal pembuatan mading. Nah, untuk proses productionnya. Nah, proses productionnya mengimplementasikan ide ke dalam sebuah media. Apakah nanti bentuknya unik, heboh, menarik, interaktif dengan pembaca atau penonton, bisa bergerak, mengeluarkan bunyi warna-warni lampu, dan lain-lainnya. Nah, ini proses production. Bagaimana mading yang kita buat bisa menarik audiens atau pembaca kita.
Nah, ini proses pembuatan mading yang konvensional yang dilakukan oleh siswa-siswa kita di sekolah. Nah, ini prosesnya bisa kamu lihat bagaimana mereka membuat proses tersebut. Baru misalnya di sini post production setelah setelah proses mading tadi diharapkan mengubah persepsi dari mading yang dulunya hanya ditempelkan di dinding, tapi kini mading itu mempunyai kosakata sendiri. Misalnya majalah dinding itu kini bisa diartikan bisa berdiri sendiri. Kini mading bisa diartikan sebagai sebuah media komunikasi baru yang bukan hanya informatif tapi juga asik untuk dinikmati. Nah, itu muncul istilah baru tentang mading tadi. Nah, ini contohnya implementasi pembuatan mading untuk saat ini yang tidak konvensional. Jadi sangat menarik. Baru misalnya di sini langkah pembuatan mading, tentukan tema. Nah, tema apa yang harus kamu ambil? Tema itu bisa diambil dari segala macamnya. Nah, misalnya ada tema ulang tahun, perayaan Idul Adha, Idul Fitri, dan lain-lainnya. Atau mungkin pada saat ini, atau di sekolah, teman-teman sedang ujian. Nah, tema yang diambil misalnya bisa berhubungan dengan mata pelajaran. Nah, ini contohnya tema yang diambil, dia sarapan. Nah, jadi dia mengambil satu tema tentang sarapan, saatnya merubah pola makan. Nah, mungkin isinya di dalamnya tentang menu 4 sehat 5 sempurna, gizi seimbang, eh, pola pola-pola makan, menu-menu makanan. Nah, ini isi dari tema madingnya yang sarapan tadi.
Mungkin ada tentang lingkungan, tentang yang lain-lainnya. Nah, ini bisa nanti kamu perlombakan di sekolah tentang siswanya. Baru tema mading yang 3 dimensi, ini tempat daerah, etik, budaya, dan lain-lainnya. Nah, langkah membuat mading, menentukan dulu tulisan atau laporan yang akan dimuat, sekaligus menentukan penulisnya. Nah, penulis tadi tidak harus dari redaksi, boleh dari komunitas kita, dari teman-teman sekolah, dari lingkungan kita, dari guru, boleh menulis. Jadi tidak harus dari redaksi, isi dari menulis mading. Nah, langkah berikutnya menyiapkan ilustrator yang nanti akan membuat gambar-gambar dan tema, membuat tim artistik merancang format mading. Itu langkahnya. Nah, yang perlu perhatikan, mading dia mempunyai jarak pandang yang harus dapat dibaca, jelas. Jadi jaraknya sekitar lebih kurang 2 meter. Layout tata letak jangan hanya memperhitungkan segi keindahan, tetapi utamakan kenyamanan dan kejelasan membaca. Majalah dinding lebih kurang berukuran 60 kali 80 cm atau disesuaikan dengan tempat. Nah, isinya artikel-artikel yang ada di mading itu harus bersifat netral. Dia tidak boleh memihak kepada siapapun, sama dengan isi di dalam media-media yang lainnya. Nah, berikutnya tema. Jadi, tema yang perlu diperhatikan dalam mading itu harus satu tema, tidak boleh banyak. Misalnya diangkat lingkungan, hanya lingkungan, sosial, seni, musik, budaya, dan lain-lainnya. Nah, ini temanya harus satu. Pembaca harus sesuaikan. Jadi, tema itu harus sesuaikan dengan calon pembaca kita. Siapa sih calon pembaca mading kita? Bahasa, gunakan bahasa baku. Tapi walaupun bahasa baku, biasakan bahasa baku yang tetap menarik. Isi mading bermacam-macam, ada opini, fakta, problematika, masalah pelajar, TTS, pengetahuan baru, karikatur, sastra, apa saja isi mading. Boleh diisi di situ. Nah, saya memberikan beberapa referensi layout mading dengan desain yang terbaik. Nah, ini yang tidak konvensional. Jadi tentunya dengan desain terbaik yang tidak konvensional ada dia temanya mungkin tentang jenis-jenis rumah adat. Nah, di situ diberikan. Nah, ini yang tidak konvensional berikutnya untuk mading. Ini juga tentang etnis. Nah, ini mading yang pembacanya mungkin bisa berputar-putar nih, berputar mengelilingi madingnya. Nah, ini salah satu contoh mading yang tidak konvensional. Nah, ini yang biasa kita temukan di sekolah. Jadi, karena siswa keterbatasannya mungkin membuat mading seperti ini. Nah, ini yang konvensional yang biasa kita temukan sekolah. Nah, inilah nanti yang akan kita rubah sudut pandang dari cara pembuatan mading. Baik, terima kasih. Itu yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kita kali ini. Semoga bermanfaat, semoga bisa membuat mading menjadi lebih baik. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.